bilang apa kabar, jawabnya luar biasa, hebat. Apa kabar semua? Luar biasa. Kita berdua semua. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu saya minta kepada ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini yang cerah. Andi, silakan. Mulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kita telah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dalam doa ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Pakailah masker, jaga jarak seperti ini ya, dan jauhi kerumunan. Oke. Berikutnya saya akan absen. Oke. Absensi kehadiran. Saya akan bacakan satu persatu. Absen pertama Ahmad Zaini. Kemudian Ramdhani, Albres, Amanda, Andi, Aulia. Kita yang tidak hadir, mohon untuk ketua kelas dan yang lainnya menghubungi temannya ya. Jangan sampai teman kita, saudara kita juga ketinggalan dalam pelajaran. Oke ya, tolong ketua kelas dan pengurus kelas dan dikomunikasikan ke Indonesia agar mereka atau Indonesia bisa hadir ke sekolah kembali untuk belajar bersama-sama dengan kita. Oke, saya sudah mengabsen. Tadi ada beberapa yang tidak hadir. Alhamdulillah kita telah berdoa dan juga tadi ada absensi. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, silakan semuanya berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, maka kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan merupakan 4 kata. Menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya, kita dapat meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Di depan ada sebuah kata bijak dari seorang terkenal tokoh bangsa Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman, biasa dipanggil Gus Dur. Dia mengatakan, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu, maknanya apa? Tidak tahu. Jika kita berbuat baik kepada orang lain ya, tanpa paksaan dan keikhlasan, orang tidak akan tanya agamamu apa, karena di situ yang ada adalah sebuah ketulusan. Bahkan dalam agama Islam dikatakan manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah contoh makna daripada kata bijak yang disampaikan oleh Gus Dur. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya pengen mereview materi sebelumnya, yaitu tentang apa? Tentang pendudukan warga negara dan juga penduduk Indonesia, gitu ya. Oke, ada yang tahu apa aja kemarin disampaikan pada saat pertemuan sebelumnya? Coba, saya kira apa? Ada apa kemarin? Ada pengertian penduduk, ada pengertian bukan penduduk, ada pengertian warga negara, dan bukan warga negara, dan seterusnya. Nah, begitu. Saya akan coba tanya jawab kepada teman-teman di sini untuk mengingatkan kembali, ya. Apa sih yang kita pelajari kemarin? Coba saya
saya akan tunjuk satu orang untuk menjawab pertanyaan di atas. Oke. Coba saya pengen dengar suaranya Devina. Coba. Ya. Coba jawab, Denisa. Jawabannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Warga negara. Nah, sebentar. Silakan Andi. Warga negara, Pak. Warga negara. Itu jawabannya adalah warga negara. Di warga negara adalah orang sah yang secara hukum jadi anggota daripada suatu negara. Artinya dia punya tanggung jawab akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya gitu. Misalnya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ya kan? Misal pasal 27 ayat 3. Kalau kita wajib untuk bela negara. Oke, setelah kita mereview materi pelajaran kemarin, sekarang kita akan bahas materi hari ini, yaitu adalah apa? Baca bareng-bareng teman-teman. Sebuah topik yang sangat dekat dengan kita, bahkan dalam kehidupan kita itu sering kita lakukan, sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu tentang konsep mengenai pelajaran pada hari ini, yaitu materinya adalah, topik utamanya adalah menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian subtemanya yang kita pelajari sekarang yaitu adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari di situ, yang pertama kita harus tahu apa sih maknanya. Yang kedua, bagaimana cara membangun kerukunan umat beragama. Oke, kita lanjutkan. Dalam belajar pasti ada tujuan kan, ada target di situ. Tujuannya apa aja? Di depan sudah ada 6 tujuan belajar kita belajar tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Yang pertama adalah melalui model belajar problem based learning, peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan komitmen diri sesuai ketentuan UUD NKRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Dengan ini sebelum kita masuk kepada topik intinya, agar kita tahu bagaimana sih keadaan kemerdekaan beragama di negara kita, ya kan? Kita tahu kan bagaimana sih keadaan bangsa kita ini dalam hal kemerdekaan beragama, apakah sudah merdeka, apakah belum? Kita akan lihat dalam video berikut ini. Intoleransi dan radikalisme berdasarkan dari kajian kita di Wahid Foundation sampai saat ini memang masih menjadi salah satu tantangan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di negara kita. Ternyata banyak kasus ya, banyak kasus di masyarakat yang merupakan bentuk pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, saya kasih data dari sebuah penelitian. Kita lihat di sini data peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dari Setara Institute. Di sini memperlihatkan bahwa ternyata masih banyak intoleransi, sikap-sikap kebencian pada agama lain, bahkan terhadap seagama sekalipun. Nah, bisa lihat ini data berikutnya. Lihat ini bentuk pelanggarannya misalnya adalah intoleransi, pelaporan penodaan agama, penolakan pendirian tempat ibadah, dan terakhir pelarangan aktivis ibadah. Inilah contoh-contoh di negara kita dan harus kita segera kita selesaikan, segera kita tangani. Ya. Nah, dari sekian data tadi dan juga ada video tadi, ada kan tanyakan mengenai atau komentar tentang video tadi dan juga data-data yang diberikan. Saya mau nanya Pak, apakah ada jaminan tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia? Oke, terima kasih Dina. Silakan duduk. Saya bertanya Pak, apa makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan? Sudah 3 penanya yang sudah disampaikan tadi, pertanyaan yang bagus dari Doni, kemudian Farid dan juga Dina, bahwa ternyata negara kita memang banyak sekali terjadi kasus pelanggaran kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Dan tadi disampaikan ada pertanyaan, apa sih makna kemerdekaan beragama? Kemudian
adakah jaminan hukum, ya, jaminan hukum tentang kemerdekaan beragama di Indonesia. Dan terakhir ada apa lagi tadi, Farid? Apa? Pertanyaannya? Makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Oh ya. Tadi satu lagi, bagaimana membangun kerukunan umat beragama di negara Indonesia. Oke, pertanyaan itu akan kita jawab pada pembelajaran kali ini. Yaitu mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Dan jadi setiap warga negara, ya, bebas memilih dan tidak boleh dipaksa oleh siapapun, ya. Bentuk kemerdekaan beragama di Indonesia yang telah ada Argentina, Ahmadiyah, Demi Sakura, kelompok 2, Andi Sabto, ada Aura, dan seterusnya. Sekarang berkumpul di kelompok masing-masing. Jujur dan cermat tentang peristiwa pelanggaran kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Diskusikanlah contoh peristiwa tersebut secara berkelompok. Kemudian lakukan analisis tentang peristiwa tersebut. Nama peristiwa. Ya. 3, 2, 1. Kami dari kelompok 4, kelompok 3, yaitu ada Akmal Mini, saya sendiri Rina, Fani, dan juga Mata. Kami yang Kepercayaan mengandung makna tadi yang disampaikan, setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Hukum akan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, diantaranya Pasal 28E ayat 1 dan 2 dan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Kegiatan ini, saya ingin tanya jawab sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari. Cuma ada sebuah pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya adalah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas titik, titik ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Jawabannya apa? Memilih. Ya, siapa bertahan? Andi, coba. Satu, yang pertama adalah memilih. Yang kedua, tokoh nasional kita yaitu Ridwan Kamil yang merupakan gubernur Jawa Barat. Dia mengatakan tugas paling besar generasi kita ini adalah mewariskan toleransi, bukan kekerasan. Artinya apa? Kita sebagai generasi muda, kita harus senantiasa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hindari namanya kebencian. Belanda kita jaga terus persaudaraan di antara kita. Ardi mimpin untuk berdoa untuk kegiatan ini. Ya teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai, berdoa selesai. Bisa lah. Oke, untuk minggu depan materinya yang akan disampaikan adalah tentang sistem pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Mohon untuk teman-teman membaca kembali dari buku paket dan juga sumber-sumber lain dari internet untuk materi minggu depan. Oke, hati-hati di jalan dan tetap semangat dan jangan lupa berdoa.
tapi anak-anak ini aja. Anak namanya saya itu dia. Ayo, apa lagi? Ayo.